Halo, Habibi di sini di channel komputer. Di video ini saya akan memulai tutorial cara membuat game mencari perbedaan gambar. Oke, langsung saja. Saya punya file index.html kosong di sini dan mari kita mulai mencari gambar. Sebagai contoh, saya akan mencari gambar saya cari dari internet ya. Coba saya lihat yang ini. Kita bisa gunakan gambar yang ada di sini sebagai contoh saja. Oke, ini bisa saya download. Ini formatnya WebP. WebP ini kalau mau dibuka di Photoshop ada pluginnya ya. Plugin Photoshop untuk buka file WebP ada di internet, bisa dicoba. Saya nggak tunjukkan gimana carinya, saya sudah install pluginnya, jadi saya buka aja di sini langsung kayak gini. Saya mau ambil gambar ini. Pertama saya mau ini ya, pilih area ini, saya copy, saya buat file baru. Lalu ini saya anggap saja kamu sudah punya gambar yang bisa dipakai untuk buat game ya. Ada dua gambar yang mana mirip tapi ada titik-titik perbedaannya seperti ini. Karena saya nggak punya, jadi saya cari dari internet. Oke, ini saya simpan sebagai gambar baru, tapi saya mau ukur dulu, saya ubah dulu ukurannya. Height-nya ini saya ganti jadi 512. Jadi begini prinsipnya, dua gambar ini dijadikan satu seperti ini, lalu kita simpan. Saya akan simpan di sini. Saya simpan di sini dan ya, save as. Ini saya kasih nama gambar, terus formatnya JPG aja juga cukup. Save. Oke, ini saya close. Yang WebP tadi ini saya hapus. Sekarang saya punya file gambar ini. Kira-kira perbedaannya apa ya? Coba ya dicek. Pertama yang ini awan ada di sini. Kemudian ini apalagi yang beda? Ini jendelanya, ini kotak, ini bulat. Apalagi ya, coba saya cek dulu. Apa mungkin cuma dua itu saja? Oh, ini hadap ke kanan, ini hadap ke kiri, dan ini bedanya, sapinya beda. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4. Mungkin ada satu lagi ya. Satu lagi apa ya? Satu, 2, 3, 4. Sepertinya 4 perbedaannya ya. Ini nggak ada lagi yang beda. Oke, anggap saja ada 4 perbedaan. Nah, sekarang untuk menjadikan gambar ini sebagai game, kita memerlukan game engine. Saya punya game engine favorit yang sering saya gunakan, yaitu Phaser.js. Game engine ini bisa digunakan untuk membuat game HTML5, game yang bisa dijalankan di web browser, atau bisa kita upload ke internet dan bisa dijalankan, bisa dimainkan oleh banyak orang. Library tersebut namanya Phaser
Phaser.io. Phaser ini library yang cukup bagus untuk membuat game-game 2D, game 2D. Contoh-contohnya banyak sekali di sini. Oke, langsung saja kita akan download Phaser.js ini. Kita bisa klik ini, websitenya ini ya, phaser.io/download. Kita bisa download Phaser-nya di GitHub, dari GitHub. Coba saya buka di tab baru. Ini ada .min.js. Ini aja langsung saya download .min.js nya. Ini saya bakal download di sini. Klik ini dan save. Oke, saya sudah punya Phaser.js di sini, phaser.min.js. Sekarang waktunya kita menambahkan Phaser ini, library JavaScript ini, ke dalam index.html kita. Kita buka dan kita edit di bagian head. Kita bikin tag script dan src source. Kita paste nama file tersebut seperti ini. Sudah, itu saja cara menginclude atau menambahkan Phaser.js ke file HTML kita. Setelah itu, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya, mari kita lihat contoh cara menambahkan gambar dengan Phaser.js ini. Di website Phaser ini, kalau kita pergi ke halaman utama, di sini ada examples ya, tab examples. Kita bisa cari berbagai macam contoh. Kodenya bisa kita tiru dan kita gunakan sesuai kebutuhan kita. Sebelumnya saya ingin membuat gambar itu terlebih dahulu, gambar background. Ini kan gambar buat permainannya. Saya ingin membuat background game. File Photoshopnya saya buka. Saya akan membuat sebuah file Photoshop terlebih dahulu, file gambar. Lebarnya saya buat seukuran ini ya, HD 720 segini. Saya mau cari gambar, asal gambar aja sebagai gambar background. Free pattern image. Mungkin ini mungkin oke. Saya download. Ini formatnya WebP juga. Kalau kamu nggak bisa buka WebP, cari pluginnya ya di Photoshop. Untuk Photoshop, anggap saja ini backgroundnya seperti ini. Kalau kamu nggak tahu pluginnya, bisa aja cari di Google, plugin WebP Photoshop. Ini ada WebP Shop, tinggal di download saja dan diikuti instruksinya untuk menginstalnya buat Photoshop. Oke, ini gambar background saya simpan sebagai file JPG. Saya kasih nama BG atau background. Ini saya close dan saya hapus file ini. Jadi sekarang saya punya file background dan file gambar.jpg. Oke, di video ini saya akan tunjukkan cara menambahkan gambar background, lalu akan saya stop videonya dan saya lanjutkan pada video berikutnya. Untuk menambahkan gambar background pada game kita, pertama kita akan membuat sebuah container div id. Saya beri nama container ini sebagai wadah untuk game kita. Div ini menjadi wadah untuk game kita. Kemudian di dalam div ini nanti akan kita tampilkan game kita. Kemudian kita membuat tab script. Di dalam sinilah nanti kita akan coding JavaScript untuk menjalankan, untuk menggunakan Phaser.js untuk membuat game tadi.
Sekarang kita buka file, buka website phaser.js. Saya mau cari contoh menambahkan background. Kalau kita di sini kita bisa ketik background, mungkin kita enter, atau sprite. Saya carikan yang gampang diikuti. Mana ya? Kamera. Coba ini aja ya. Saya buka. Saya buka aja salah satunya ini, contohnya. Ditunggu sebentar, nanti keluar kode. Nah, di sini. Ini kita bisa copy kodenya. Pertama ini kita copy bagian ini, atau kita copy aja semuanya, copy, kemudian kita paste di sini. Oke, ini background color saya rapikan dulu. Ini tipe konfigurasi gamenya ya, phaser.auto, ini biarin aja, nggak usah diganti. Background color ini warna background saya ganti jadi black aja, black hitam. Scale mode ini mode skillnya, ukuran gamenya nanti seberapa, ini biarin saja. Nah, parent ini container parentnya, phaser example. Di sini saya akan ganti menjadi container ini. Lalu untuk gamenya, ukuran lebar dan tingginya game ini saya buat mengikuti tadi background ini. Ini saya buka. Ini kalau kita lihat ukurannya 1280 kali 720. Di sini saya jadikan 1280 kali 720. Kemudian scene, di sini ada preload, ini biarkan saja. Kemudian kita lihat di sini ada game new phaser. Nah, preload ini akan dijalankan ketika game kita sebelum mulai, dia akan menjalankan ini. This load.image ini ya, untuk nge-load atau mempersiapkan sebuah gambar. Di sini saya punya gambar background namanya BG. Ini nama gambarnya, nama gambar saya kasih nama BG. Kemudian nama filenya di sini saya ganti jadi bg.jpg. bg.jpg, lokasinya di situ. Kemudian create this.add.image. Ini 0, ini koordinat 0, koordinat x. 0 ini x, ini 0 yang ini y. 0 dan 0 ini artinya gambarnya akan diletakkan di ujung paling kiri atas. Terus ini pic, ini kita ganti jadi pg. Ini maksudnya gambar apa yang ingin kita tampilkan, yaitu gambar background. Kemudian set origin 0. Set origin 0 ini itunya aksisnya, anchor atau aksis. Nanti saya tunjukkan di browsernya supaya lebih jelas. Setelah itu sudah kita copy, ini saya copy dan saya run di sini. Saya ubah jadi localhost.
Jadi karena ukuran gamenya segitu, jadi ini layarnya penuh ya. Jadi sekarang kita punya sebuah halaman yang mana di situ ada gambar background dari game yang kita tambahkan tadi. Ini Phaser, kalau kita lihat di developer konsolnya versinya versi 3,55. Oke, ini untuk menambahkan gambar background pada game Phaser kita. Untuk selanjutnya saya akan tunjukkan cara menambahkan gambar itunya, gambar ini, untuk mencari perbedaannya. Oke, terima kasih udah nonton untuk video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya, dan terima kasih.